membaca, resensi, unggah, dan menangkan tantangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nabila Sabrina Sofian, akrab dipanggil Nabila. Saya merupakan siswi SMP Negeri 1 Anggaraja, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan meresensi sebuah buku dengan judul resensi Api Peradaban dari Parit-Parit Perang. Saya memilih judul ini karena buku yang saya resensi memperlihatkan sisi gelap perang yang penuh dengan penderitaan. Tetapi di sisi lain, terlahir perubahan besar dalam sejarah manusia. Buku yang saya resensi berjudul Sejarah Lengkap Perang Dunia I tahun 1914 sampai 1918. Ditulis oleh Alfi Arifian, diterbitkan oleh Society Anak Hebat Indonesia pada tahun 2020 dengan tebal halaman 324 yang ber-ISBN 9786232441323. Buku ini berasal dari koleksi perpustakaan Kabupaten Nrekang yang menyediakan banyak bacaan menarik dan bermanfaat bagi pelajar. Lupus est homo homini, non homo quam qualis sis non novit. Manusia bisa berubah menjadi serigala bagi sesamanya ketika lupa akan kemanusiaan. Kutipan ini membuka buku sejarah lengkap Perang Dunia I karya Alfi Arifian yang merupakan penulis berbakat lulusan Universitas Teknologi Yogyakarta yang telah menulis beberapa buku. Selain itu, beliau juga pernah menjadi editor di PT Anak Hebat Indonesia. Salah satu karyanya yang cukup populer adalah Sejarah Lengkap Perang Dunia I tahun 1914 sampai 1918 yang mampu mengajak pembaca merenung tentang kerapuhan perdamaian. Penulis ingin menghadirkan sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, tetapi cermin untuk memahami konflik global saat ini. Buku ini menceritakan Perang Dunia I yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918. Akar masalah ini mulai dari persaingan politik antar negara Eropa, perlombaan senjata, hingga perebutan koloni. Inti buku ini adalah bahwa Perang Dunia I bukan hanya soal strategi militer, melainkan juga pelajaran tentang betapa rapuhnya perdamaian dan mahalnya harga ambisi. Alfi Arifian menulis bukunya dengan alat kronologis sehingga pembaca dapat mengikuti perjalanan perang dari awal hingga akhir. Metode penulisannya yang digunakan adalah penyajian sejarah populer. Ia merangkum penelitian akademik lalu menyampaikannya dengan bahasa sederhana dibantu oleh ilustrasi dan peta. Struktur argumennya jelas dari sebab jangka panjang seperti nasionalisme dan perlombaan senjata hingga sebab langsung yaitu terbunuhnya Franz Ferdinand. Selain itu, gaya bahasa runtut dan mudah dipahami meski terkadang padat dengan nama tokoh dan tempat. Namun secara keseluruhan, penyampaian ide cukup efektif dan membuat pembaca awal termasuk pelajar SMP dapat memahami perang yang fokus. Suatu fakta dalam buku ini yaitu informasi yang valid, penyajiannya menarik, serta dilengkapi ilustrasi yang sederhana. Pembahasan cukup luas, tidak hanya tentang strategi perang atau juga dampak sosial seperti peran perempuan dan penderitaan rakyat. Bahasa yang sederhana akan memudahkan pelajar yang baru belajar sejarah dunia. Namun ada kekurangan pada buku ini, yaitu kedalaman analisis yang terbatas jika dibandingkan karya akademik. Beberapa bagian terasa padat dan banyaknya tokoh dalam peristiwa yang diungkapkan sehingga dapat membingungkan pembaca pemula. Selain itu, fokus cerita yang dominan tentang Eropa menyebabkan banyak perang di Asia dan Afrika kurang ditonjolkan. Buku Sejarah Lengkap Perang Dunia I mengingatkan bahwa ambisi segelintir pemimpin bisa mengubah arah dunia. Kutipan pembuka yang berbunyi, manusia bisa menjadi serigala bagi sesamanya, menjadi cermin betapa mudahnya kemanusiaan runtuh saat diliputi oleh amarah dan ambisi. Bagi pelajar, buku ini bermanfaat sebagai pintu masuk memahami sejarah global sekaligus tentang arti perdamaian. Meski tak sedetail karya akademik, kekuatan buku ini terletak pada kemampuannya menyajikan sejarah yang berat menjadi lebih mudah dipahami. Dengan gaya populer, buku ini mampu membuat sejarah terasa hidup dan bermakna.